hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenaannya Tuhan telah menghendaki kita melewati perjalanan 31 hari di bulan Januari yang telah kita lalui. Dan hari ini tanggal 2 Februari, kita boleh berada dalam anugerah Tuhan di anak tangga yang kedua, di bulan kedua di tahun anugerah Tuhan ini. Dan mendasari perjalanan pergumulan kehidupan kita di usbu yang baru ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh penulis kitab Lukas lewat apa yang dilakukan Yesus dalam panggilan yang dipercayakan oleh Allah Bapa kepadanya. Di minggu yang kedua ini kita dipayungi dengan tema mendengar panggilan Tuhan. Mendengar panggilan Tuhan itu berarti ada suara yang memanggil, dan suara itu datang dari Tuhan. Yang mendengar panggilan itu adalah kita manusia yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi anak-anak dan murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mendengar dan mengerjakan panggilan Tuhan adalah tanggung jawab kita bersama sebagai orang-orang percaya. Dan ketika kita mengerjakan panggilan itu, apa yang harus kita lakukan? Apa prioritas kita? Apa komitmen kita? Dan apa tujuan kita melakukan panggilan Tuhan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman di kitab Efesus pasal 2 ayat 10, Rasul Paulus berkata di sana, kita diciptakan dan diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah. Itu berarti bahwa Bapak, Ibu, dan saya tidak sekedar ada di dunia ini, tidak sekedar diciptakan Tuhan tanpa tujuan, tetapi berdasarkan apa yang dituliskan oleh Paulus dalam kitab Efesus, kita diciptakan, Bapak, Ibu, dan saya diciptakan dan diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah bagi setiap kita. Itu berarti Tuhan menciptakan kita di dunia ini ada tujuan untuk kita mendengar dan melaksanakan panggilannya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, jika dilakukan sesuai dengan panggilan hidup, tentu kita akan menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan panggilan Tuhan seringkali berkaitan dengan tujuan hidup yang lebih besar, yang sementara Tuhan rencanakan. Misalnya kita mungkin merasakan panggilan untuk menjadi seorang pendeta, untuk menjadi seorang majelis jemaat, untuk menjadi pengurus wadah-wadah kategorial. Selain itu mungkin kita merasakan panggilan untuk menjadi pekerja pada pelayanan sosial, atau bahkan menjalankan profesi tertentu sebagai sarana untuk melayani Tuhan dan sesama. Mendengar panggilan Tuhan berarti mengenali bahwa kehidupan kita bukan hanya tentang keinginan atau rencana pribadi kita, tetapi tentang berpartisipasi dalam kehendak dan rencana Tuhan yang lebih besar. Karena panggilan ini dapat bersifat pribadi dan berbeda-beda
bagi setiap orang tergantung peran yang Tuhan tetapkan bagi dia. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam bagian firman ini, Injil Lukas pasal 4 ayat 22 sampai 44, Yesus mau mengajarkan bagi kita tentang panggilan yang sementara dia percayakan bagi kita. Dia memberi contoh dan teladan bagaimana kita melaksanakan panggilan yang dipercayakan bagi kita. Saat itu Yesus tampil di provinsi Galilea, tepatnya di kota Kapernaum. Ia menjadi orang yang viral saat itu, sosok pribadi yang terkenal, yang populer karena ajaran-ajarannya tentang kabar baik dan keselamatan yang dia sampaikan kepada orang banyak saat itu. Tetapi juga mujizat-mujizat penyembuhan yang ia lakukan dimanapun ia berada. Karena hal itulah Yesus menjadi terkenal. Dia menjadi sosok yang tren pada waktu itu di provinsi Galilea di Kapernaum. Orang banyak terkesan kepada apa yang dia lakukan dalam pelayanannya. Mereka lalu mencari kesempatan untuk setiap saat bersama Yesus. Mereka selalu mencari Yesus untuk ada bersama-sama dengan Yesus, mendengar ajaran-ajarannya dan melihat perbuatan-perbuatan besar yang dia lakukan saat itu. Di tengah popularitas yang dia alami saat itu, Yesus malah meninggalkan mereka. Padahal mereka sangat senang dengan pelayanan yang Yesus lakukan. Mereka menyanjung-nyanjung Yesus. Tetapi Yesus malah berbalik meninggalkan mereka. Mengapa Yesus melakukan hal itu? Karena dia sadar tentang alasan untuk apa dia datang ke dunia ini. Ayat 43 menjawabnya bagi kita. Ketika banyak orang menahan dia supaya jangan dia pergi meninggalkan mereka, dia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dengan demikian Yesus tidak datang untuk satu tempat, satu kota, satu suku, satu bangsa, tetapi dia datang untuk semua, supaya semua orang memperoleh keselamatan lewat kabar Injil yang dia beritakan. Dia diutus untuk memberitakan Injil ke semua tempat, bukan saja di Galilea. Yesus menyadari panggilannya, yaitu untuk memberitakan dan mendemonstrasikan kabar baik tentang pemerintahan Allah Bapa. Karena itu dia harus melanjutkan perjalanannya, memberitakan Injil di berbagai-bagai tempat supaya orang banyak dapat diselamatkan oleh dia. Dia tidak membiarkan suara dan keinginan orang banyak mempengaruhi keberadaannya. Dia tidak membiarkan popularitasnya menjadi nomor satu daripada tujuan kehadirannya di dunia ini. Sebaliknya, dia rela mengecewakan orang banyak demi tujuan hidupnya. Yesus tahu memprioritaskan apa yang menjadi tujuan hidupnya dan kehadirannya di dunia ini. Dengan demikian, dia pergi dari Kapernaum, meninggalkan mereka dan memberitakan Injil di tempat-tempat lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Yesus dalam panggilan dan pelayanan yang dia lakukan, dia selalu mendengar dan mengikuti panggilan Bapanya untuk menyampaikan kabar baik ke berbagai tempat. Sekalipun banyak orang menyukai dia dan meminta dia tinggal bersama mereka, tetapi dia mendengar panggilan Bapanya dan mengikuti kehendak Bapanya untuk memberitakan Injil di berbagai tempat. Karena dia tahu itu panggilannya, kehadirannya di dunia ini untuk memberitakan Injil. Dia keluar dari zona nyaman saat itu, dan dia menjalani panggilannya dalam sebuah tantangan yang harus dia hadapi. Maka kita pun harus memilih panggilan kita yang sementara Tuhan Allah percayakan bagi kita daripada kenyamanan. Tentu dalam menjalani suatu panggilan ada yang namanya tantangan yang harus kita lewati dan bukan untuk dihindari. Ada tantangan yang dialami oleh Yesus ketika masyarakat Kapernaum tidak memperbolehkan dia pergi, tetapi dia berupaya dan tetap keluar dari zona nyamannya. Yesus tidak memilih hal yang nyaman itu. Ia memilih untuk keluar, dan kita belajar dari hal ini. Tantangan yang dihadapi Yesus karena kenyamanan, namun ia memilih untuk keluar dan terus memberitakan Injil. Kadang Bapak Ibu, ketika kita ada dalam panggilan pelayanan kita, saat kita diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, kita ragu untuk melangkah. Tetapi Yesus mengajarkan kita lewat bagian firman ini, bahwa di setiap panggilan yang dia percayakan bagi kita, di situ tetap ada tantangan. Yang harus kita lakukan adalah tetap mendengar panggilan itu, berjalan pada kehendak Allah seperti yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu apapun panggilan kita, kita tidak boleh lupa untuk tetap memberitakan Injil kerajaan Allah dimanapun kita berada. Setiap kita memiliki panggilan dalam kehidupan kita. Secara pribadi, kita punya profesi-profesi yang kita kerjakan dalam panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita dengan talenta yang kita miliki. Sebagai guru, sebagai perawat, sebagai dokter, dosen, sebagai apa saja. Itu yang namanya panggilan. Dan setiap kita memiliki panggilan yang berbeda-beda. Tetapi panggilan yang paling penting dalam kehidupan kita adalah panggilan pelayanan. Karena panggilan ini diberikan kepada semua kita. Tuhan Yesus berkata, "Pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Baptis dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan." Panggilan kita sebagai murid-murid Kristus untuk memberitakan kabar keselamatan, Injil kerajaan Allah dimanapun kita berada. Maka lewat bagian firman ini sebagai orang-orang percaya, kita mesti meyakini jika panggilan Tuhan bisa datang dalam berbagai bentuk dan konteks, tetapi pada dasarnya panggilan Tuhan merupakan suatu ajakan atau tuntutan dari Tuhan
yang mengarahkan kita untuk menjalankan peran, tugas, dan misi sesuai dengan rencana Allah. Yesus tahu bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Karena itu mendengarkan panggilan Tuhan berarti memiliki kejelasan akan panggilan hidup kita dan tidak terganggu oleh banyaknya keinginan yang mungkin tampak baik, namun bukan bagian dari misi utama yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita mesti belajar dari teladan Kristus, sekalipun sulit untuk meninggalkan orang-orang yang membutuhkannya. Yesus menunjukkan bahwa mendengarkan panggilan Allah seringkali membutuhkan keberanian untuk berkata tidak pada permintaan yang dapat menghambat misi pelayanan. Ketaatan pada panggilan Tuhan berarti menempatkan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Jadi tugas Bapak, Ibu, dan saya, kita semua adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi setiap orang yang ada di sekitar kita melalui perilaku hidup, perkataan kita yang sudah diperbaharui, sehingga kita menghasilkan buah kemuliaan dalam panggilan yang Tuhan Allah percayakan bagi tiap-tiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pelayanan selalu menuntut kesediaan untuk melakukan sesuatu berdasarkan komitmen, bukan hanya merasa senang atau gemar. Karena ketika kita mendengar dan melakukan panggilan yang Tuhan Allah percayakan bagi kita berdasarkan komitmen kita bersama Tuhan Allah, maka kita akan melakukannya dengan kesungguhan, ketaatan, kesetiaan, tanpa persungutan, tanpa berbantah-bantah. Tetapi kalau kita melakukan panggilan pelayanan kita hanya karena merasa senang, maka nanti kalau senang datang baru datang. Suka mau melayani baru kita datang. Suka mau dengar firman baru kita datang. Asal saya suka baru saya buat. Saya ingat khotbah di minggu lalu tentang pelayan palsu. Jadi di dunia ini ada barang-barang yang palsu, termasuk pelayanan yang palsu. Karena suka buat baru mau buat, karena rasa senang mau buat baru melakukan, bukan berdasarkan komitmen. Tuhan Allah melihat setiap kesediaan kita, Bapak, Ibu, dan saya, untuk mendengar panggilannya dan melakukan panggilan itu berdasarkan komitmen kita dengan Tuhan. Kita tidak asal hidup di dunia ini, Bapak, Ibu. Kita tidak asal ditempatkan, bahkan kita tidak asal dipilih untuk menjadi milik Kristus. Tetapi ada rencana Tuhan Allah di dalam pemilihan kita sebagai anak-anaknya. Untuk menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Untuk menghadirkan shalom Allah dimanapun kita berada. Untuk melakukan yang baik dan benar dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Karena Tuhan Allah punya rencana besar dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita dipilih secara khusus untuk melaksanakan rencana Allah itu di dalam kehendaknya. Sebab Bapak, Ibu, dan saya, kita diciptakan dan diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan, bukan pekerjaan yang tidak baik. Karena itu bawa diri,
bahwa hidup untuk melayani Tuhan dengan setiap apa yang kita lakukan yang berkenan kepadanya. Itulah alasan mengapa Bapak, Ibu, dan saya kita terpilih sebagai orang percaya dan yang beriman kepada Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah, bukan ditetapkan oleh manusia atau orang banyak. Kita dipanggil untuk hidup berdasarkan prioritas dan bukan popularitas. Maka jika hari ini kita merasa bahwa panggilan sebagai anak-anak Tuhan adalah prioritas dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus, lakukanlah panggilan itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, supaya pemilihan kita di hadapannya sebagai murid-muridnya tidak menjadi sia-sia, tapi kita hidup berguna dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita berada, dengan pemberitaan dan ajaran yang kita sampaikan kepada sesama lewat perilaku, perbuatan, perkataan, dan hidup kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita semua dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.